Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Zefanya pasal 3 ayat 9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sesungguhnya sesudah itu aku akan mengubah bibir bangsa-bangsa menjadi bibir yang bersih, supaya sekali mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya bahu-membahu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang melihat ada bagian dari satu pakaian yang sobek, pada umumnya sikap orang itu berbeda-beda. Misalnya kita bagi dua. Ada yang langsung membuang pakaian tersebut karena menurutnya yang sobek ini akan mengganggu penampilan dan membuat seluruhnya seakan-akan tidak berarti. Dia berfokus kepada yang rusak dan yang baik itu seakan-akan tidak ada artinya. Tapi ada yang kedua yang mungkin memperbaiki karena bagi dia hanya sedikit yang sobek. Yang lainnya itu masih baik. Dan yang sobek ini tidak akan mengubah ketampanan saya, kerapian saya ketika saya memakai pakaian ini. Ini tentang respon seseorang terhadap hal yang tidak baik. Terkadang hal yang tidak baik itu seakan-akan sangat penting untuk diperhatikan sampai dia lupa bahwa ternyata hal yang baik masih ada. Hal ini juga bisa kita buat terhadap seseorang. Ketika seseorang melakukan kesalahan, satu kesalahan, itu bisa membuat kita menyimpulkan dia tidak baik. Padahal dia melakukan banyak kebaikan. Ada juga orang yang berkata, tidak apa-apa. Semua orang punya kesalahan, kita terima. Bahwa kita juga punya kesalahan, kita juga memiliki sisi baik. Nah, Tuhan menunjukkan sikap yang kedua terhadap seluruh ciptaannya. Bahwa Tuhan tahu umatnya, manusia, bangsa Israel itu memiliki kesalahan. Tetapi Tuhan memaklumi, mengampuni, dan menuntun, dan bahkan mengharapkan supaya manusia itu, bangsa Israel itu kembali. Jadi Allah tidak langsung menghancurkan, menghilangkan hanya karena satu kesalahan. Atau hanya karena satu orang, semua dihilangkan. Itulah sebabnya Allah tidak henti-hentinya mengutus nabi, mengutus hakim, mengutus imam untuk menuntun bangsa yang berdosa itu. Bahkan kita lihat di perjalanan di padang gurun, selalu bangsa itu bersungguh-sungguh, tapi tak henti-hentinya Tuhan mengutus Musa, menyemangati Musa, memberikan yang terbaik. Allah mengampuni dosa mereka, bahkan Allah mengutus Yesus untuk orang-orang yang berdosa. Bukan untuk orang-orang yang baik. Tetapi agar orang yang berdosa ini selamat dan kembali. Dari sini kita melihat bahwa Allah bisa saja seperti tukang jahit mungkin. Ini masih bisa kita perbaiki atau ini bisa kita buang saja. Saya buat yang lebih baru. Justru Allah memilih versi terbaiknya bahwa ya, dia memang punya kelemahan. Dia punya kejahatan, dia punya dosa. Tetapi saya akan menuntun, saya akan membimbing. Betapa berharganya orang benar, orang baik di antara orang-orang yang tidak baik. Percakapan antara Allah dengan Abraham itu menyinggung hal yang sama tentang Sodom dan Gomora. Allah berkata, jika ada 50 orang di antara mereka, aku tidak akan menghanguskan. Jika ada 45, 30, 20, bahkan 10. Ini pertanda bahwa orang baik itu begitu berharga bagi Allah. Nah, ketika Israel membangkang, Allah menghukum mereka dengan membuang mereka ke Babel. Menariknya, karena ini adalah hukuman, mestinya Allah membiarkan mereka di sana. Membiarkan mereka mati semua. Membiarkan mereka menderita. Tapi justru Allah mengutus nabi. Itu artinya, itu bukan pembunuhan. Itu adalah hukuman. Agar mereka kembali. Dan di dalam hukuman itu Allah juga hadir terhadap mereka. Nah, upaya tersebut bisa kita lihat dalam pesan Allah melalui Zefanya, firman yang kita dengarkan hari ini. Bahwa ketika nanti mereka sudah kembali,
Allah akan mengubah mereka dengan cara yang berbeda atau membuat mereka menjadi versi yang lebih baik, di mana mereka akan memanggil namaku, mereka akan beribadah dengan berbondong-bondong atau berbahu-membahu. Ini ada dua istilah yang menarik. Memanggil nama Allah. Sederhananya saja, apakah Israel tidak memanggil nama Allah? Atau Israel memanggil nama yang lain? Saya yakin Israel juga memanggil nama Allah, tapi juga nama yang lain. Ini mungkin juga terjadi kepada orang beriman. Mereka berkata, aku berseru kepada Tuhan kok. Aku memanggil nama Tuhan kok setiap hari. Tetapi manusia juga memanggil nama Tuhan di samping nama-nama yang lain. Ketika mungkin hidup kita dimudahkan, mungkin kita akan berkata, terima kasih Tuhan, tapi besok lupa. Atau mungkin kita suatu saat akan berkata, memang aku mampu, memang aku hebat. Jadi nama Tuhan itu bukan yang terutama, bukan yang utama, tetapi satu dari sekian nama yang kita panggil. Nah, sehingga bangsa Israel suatu saat akan berseru kepada satu nama, yaitu Tuhan. Yang kedua, beribadah bahu-membahu. Dalam minggu ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kasih yang membangun, kasih yang menyelamatkan, kasih yang merangkul. Mungkin kita sudah beribadah dengan benar, tetapi itu tidak cukup. Orang Israel juga mengatakan mereka sudah beribadah, tapi terhadap orang lain di luar sana mereka tidak peduli. Peribadahan itu bukan hubungan kita pribadi dengan Tuhan, tapi bagaimana kita bahu-membahu, saling menolong, saling menopang, saling membangun. Itulah peribadahan. Selain kita berseru kepada Tuhan, tapi kita juga membawa yang lain kepada Tuhan. Itulah ibadah. Dari sini kita mengerti bahwa kita begitu berharga bagi Tuhan, dan orang lain juga begitu berharga bagi Tuhan. Maka ketika kita mengenal Tuhan, berseru kepada Tuhan, ingat yang lain, rangkul yang lain, dorong yang lain. Nah, sebagai mana Tuhan menginginkan kita menjadi baik, maka yang pertama, mari membenahi diri agar kita berseru dengan benar, berseru hanya kepada satu Tuhan. Yang kedua, kita mempergunakan kasih pengampunan Tuhan, karena kita juga tidak boleh abai. Allah yang maha kasih juga Allah yang maha adil. Ketika Allah mengampuni, ketika Allah mengasihi, pergunakan kesempatan itu dengan baik. Yang ketiga adalah mari membenahi yang lain. Tugas orang beriman dipanggil, dipilih bukan hanya untuk mengenal Tuhan saja, tetapi untuk meneruskan apa yang Tuhan mau, karya Tuhan, termasuk membawa orang lain kepada Tuhan. Itulah ibadah. Ibadah itu bukan hanya hubungan kita kepada Tuhan saja, tapi hubungan kita kepada sesama. Semoga Tuhan memampukan kita untuk menjalankan segala perintahnya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman yang mengingatkan, menyapa kami. Agar kiranya kami berseru kepada Tuhan, agar ibadah kami bahu-membahu sebagaimana Tuhan kehendaki pada bangsa Israel. Biarlah kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengerti, untuk mengakui dan mengamalkan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Dan kami juga hadir untuk merangkul sesama kami, mendorong sesama kami beribadah bersama kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengasihi segala sesuatu yang Tuhan kasihi. Pada hari ini kan memulai kegiatan kami. Berkati kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.